Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan kali ini kita akan membahas iman kepada kodo dan kodar. Baik anak-anak, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu, pertama menjelaskan arti iman kepada ko dan kodar, kedua, menjelaskan jenis ko dan kodar dengan contohnya, ketiga, menjelaskan hikmah iman kepada ko dan kodar, keempat, membuat paparan tentang iman kepada ko dan kodar, dan kelima, menumbuhkan sikap rendah hati, sabar, dan optimis sebagai bentuk keyakinan terhadap ko dan kodar. Sebelumnya kita akan mengingat kembali tentang rukun iman. Ada berapa anak-anak? Ya benar, ada 6. Pertama iman kepada Allah, kedua iman kepada malaikat, ketiga iman kepada kitab, keempat iman kepada Rasul, kelima iman kepada hari akhir dan keenam iman kepada kodo dan kodar. Anak-anak, tahukah kalian bahwa semua yang terjadi di alam semesta ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah semua keadaan dan nasib kita juga telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mengapa kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar menjadi orang sukses? Tahukah kalian makna dari koa dan kodar atau yang sering disebut dengan takdir? Tahukah kalian jenis-jenis takdir? Apakah dalil yang menjelaskan tentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut? Untuk mengetahui semua itu, mari kita bahas satu persatu, insya Allah kalian akan dapat memahaminya. Pengertian ko menurut bahasa berarti hukum, ketentuan, ketetapan, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Sedangkan menurut istilah kodo merupakan ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya sejak zaman azali. Zaman azali artinya zaman sebelum diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu kejadian yang tidak dapat diubah atau tidak dapat ditunda merupakan contoh kodo. Contoh-contoh kodo antara lain sebagai berikut. Pertama, matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Kedua, kematian pasti datang. Dan ketiga, bumi serta planet-planet lainnya berputar sesuai porosnya. Berikutnya adalah hikmah beriman kepada kodo. Seseorang yang beriman kepada kodo akan bersikap dan berperilaku, antara lain sebagai berikut. Pertama, datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu. Kedua, memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal lain yang positif. Ketiga, menerima berapapun uang jajan yang diberikan orang tua. Keempat, tidak bersikap sombong di rumah, di sekolah atau di lingkungan masyarakat. Kelima, berhati-hati jika berada di tempat keramaian atau di jalan raya yang padat kendaraan. Keenam, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya. Dan ketujuh, santun dan rendah hati dalam bersikap dimanapun ia berada. Selanjutnya kita akan memahami makna kodar. Kodar secara bahasa berarti kepastian, peraturan, dan ukuran. Sedangkan menurut istilah kodar atau takdir adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Namun, kodar dapat diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar. Ikhtiar artinya usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Berikut ini adalah contoh-contoh kodar. Pertama, menjadi pintar dan menjadi juara kelas karena belajar dan berdoa. Kedua, menjadi juara lomba pidato atau juara lomba cerdas cermat karena gigih berlatih. Dan ketiga, menjadi anak yang disenangi dalam pergaulan karena ramah dan suka menyapa kepada siapa saja. Terakhir adalah tentang hikmah beriman kepada kodar. Seseorang yang beriman kepada hadar akan bersikap dan berperilaku, antara lain sebagai berikut. Pertama, menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. Kedua, memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas. Misalnya mengerjakan PR sendiri. Dan ketiga, giat dan disiplin dalam belajar. Misalnya, sebelum berangkat tidur, harus belajar terlebih dahulu. Nah, anak soleh dan soleha, demikian pembahasan kita tentang beriman kepada kodo dan kodar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.